Selamat sore, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang Ibu berikan kepada saya, yaitu tentang remaja Kristen dan ilmu pengetahuan. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Gayatri Nenggolan, saya dari kelas 11 IPS 1. Nah, terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan tentang remaja Kristen. Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Apa perbedaannya remaja biasa dan remaja Kristen? Nah, perbedaannya itu ialah remaja Kristen adalah remaja yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan remaja biasa adalah remaja tidak mempunyai suatu arahan atau tujuan hidup yang pasti. Masa remaja adalah masa transisi sehingga rawan mengalami krisis iman. Contoh dari krisis iman yaitu 1. Remaja bosan dalam mengikuti kebangkitan. Yang kedua adalah aktivitas di luar gereja yang lebih menarik. Yang ketiga adalah remaja seringkali bosan dengan khotbah-khotbah yang mereka sudah dengar. Nah, masa remaja adalah masa transisi ketika anak tumbuh menjadi dewasa. Masa itu juga dianggap menjadi masa yang paling indah. Namun, kadangkala masa remaja bisa juga menjadi rawan apabila remaja salah jalan, baik dalam pergaulan maupun hubungan percintaan. Pergaulan remaja Kristen saat ini lebih bebas dibandingkan dengan remaja-remaja dari periode waktu sebelumnya atau dari zaman-zaman dulu. Hal ini dapat dilihat dengan menjamurnya remaja-remaja yang menonton bioskop midnight atau hangout di kafe sampai larut malam. Hal inilah memicu kepada pergaulan bebas yang marak disiarkan di mana-mana. Pergaulan mereka tidak hanya sebatas teman, namun mulai mengarah ke arah percintaan yang lebih serius, keterbukaan. Terbukaan remaja saat ini tentang hal yang berbau seks sangatlah lumrah atau sangatlah memicu. Banyak sekali remaja Kristen di zaman sekarang ini terjerumus ke hal-hal yang negatif karena salah pergaulan. Seharusnya mereka termasuk kita juga menyadari mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Karena kebanyakan remaja Kristen dalam memilih pergaulan, mereka hanya mencari orang yang hanya bisa menyenangkan hati mereka. Dan jika hatinya merasa senang dan nyaman, dia merasa itu yang diinginkannya dan tidak peduli apakah orang yang diajak bergaul orang baik atau bukan. Berbeda jika kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, yang telah mengerti bagaimana menyikapi atau mengarahkan hidup mereka ke jalan yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Sikap hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada akan membawa kita kepada suatu kestabilan dan mencintai Tuhan, seperti perkataan dari Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang pertama adalah pergaulan sehari-hari remaja Kristen. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, dan psikologis, maupun faktor lingkungan. Dalam sehariannya, remaja, khususnya remaja Kristen, tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan, dan mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, menerima atau memberi kritik, bertindak sesuai dengan norma, dan lain-lain. Zaman sekarang, banyak remaja, bahkan dalam kalangan remaja Kristen, terjerumus dalam hal yang tidak baik. Padahal
Ada dalam firman tertulis, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Itu terdapat di 1 Korintus ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 33. Faktor yang berperan dalam yang pertama adalah pola asuh orang tua. Memperkembangkan keseluruhan eksistensi anak merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab orang tua antara lain memenuhi kebutuhan si anak, baik dari sudut organisasi maupun psikologisnya. Kebutuhan akan berkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan atas ketakwaan atau kerohanian, serta kebutuhan akan rasa dikasih, dimengerti, dan rasa aman melalui perawatan. Asuhan ucapan-ucapan dan pelakuan-pelakuan yang baik. Dengan demikian, si anak akan dapat tumbuh dan berkembang ke arah pribadi yang baik. Tahu memiliki yang terbaik dalam hidupnya, dan yang paling penting si anak takut akan Tuhan. Yang kedua adalah norma masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung oleh hubungan-hubungannya yang terus-menerus dan timbal balik dengan lingkungan hidupnya, dengan alam sekelilingnya dalam hubungan timbal balik. Dengan lingkungan ini, manusia dipengaruhi dan bisa mempengaruhi lingkungan tempat ia berada. Ada kalanya manusia bisa berbuat semena-mena terhadap sesuatu yang terdapat di lingkungan demi kebutuhan pribadinya. Di lain pihak, kebebasan tingkah laku ini dibatasi oleh adanya batas-batas atau norma-norma. Yang ketiga adalah teman-teman yang sebaya. Pertimbangan dari teman-teman mengenai pakaian, makanan, musik, dan bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting. Mereka cenderung lebih menghargai pandangan yang diberikan oleh teman-temannya. Teman-teman merupakan bagian penting dari usaha seseorang remaja untuk tumbuh menuju dewasa. Yang keempat adalah keteladanan dari tokoh Alkitab. Keteladanan dari tokoh Alkitab juga dapat berperan dalam pembentukan pribadi para anak atau para remaja Kristen. Salah satu tokoh Alkitab yang juga sangat memberi motivasi dan penuh bagi kita adalah Daud. Daud adalah raja Israel yang besar. Ia sudah menerima panggilan ilahi, diurapi dan mengukuri sejarah kemenangan pada masa remajanya. Daud memiliki keunggulan hati di hadapan Tuhan. Daud adalah seorang pekerja yang tekun, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Daud adalah pemazmur bagi Tuhan yang sangat diurapi. Karena daripada itu, Daud memiliki kekuatan rohani yang patut diteladani oleh remaja Kristen. Etika pergaulan remaja Kristen. Etika pergaulan adalah bagian dari hidup kita dalam bermasyarakat, sehingga seakan-akan hidup kita dibatasi oleh suatu jaringan norma berupa larangan, ketentuan, kewajiban, dan sebagainya. Sekarang yang menjadi bahan pertanyaan dengan norma, apakah kita memikirkan etika pergaulan kita? Karena etika sendiri merupakan penyelidikan filsafat tentang bidang moral, mengenai kewajiban kita, serta tentang yang baik dengan yang buruk. Etika dalam Alkitab menitik beratkan bukan hanya pada ekspresi lahirlah, melainkan pada pikiran, hati, dan motivasi, perasaan, imajinasi, dan sebagainya. Sendiri tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya bertindak untuk berbuat. Etika adalah pertimbangkan tingkah laku yang harus bertanggung jawab terhadap Allah dan manusia. Bagaimana kita berbuat dan bertindak menurut firman Tuhan. Yang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Banyaknya faktor yang menyebabkan kenakalan para remaja antara lain: 1. Kurangnya kasih sayang orang tua. Yang kedua, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya maupun teman yang mendatangkan pengaruh buruk terhadap remaja. Yang ketiga adalah peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif. Yang keempat adalah tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. Yang kelima adalah dasar usaha agama yang kurang dan tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya. Pandangan Alkitab terhadap remaja Alkitab mengajarkan bahwa sebagian remaja Kristen, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Paulus amat memperhatikan perbuatan dan tingkah laku orang Kristen. Ia berkata kepada orang
Orang Kristen di Korintus demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terdapat di 1 Korintus 3 ayat 16. Ia berkata lanjut, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan memiliki kamu sendiri. 1 Korintus 6. Bagi remaja, tubuh adalah alat untuk melampiaskan nafsu. Bagi remaja Kristen, tubuh ialah bait Allah yang kudus, sehingga remaja Kristen sepatutnya hidup dalam kekudusan ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita dimaterikan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk meninggalkan semua kebiasaan yang dapat memperhambat kita tetap hidup dalam dosa, supaya kita dapat hidup dalam kekudusan. Apakah ada dosa-dosa yang membelenggu kita seperti seperti pesta pora, mabuk, judi, narkoba? Perlu memohon kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk lepas dari perbuatan-perbuatan dosa yang memperhambat kita. Menurut remaja dunia, pesta pora, mabuk, judi, dan narkoba selayaknya adalah hal yang normal atau biasa-biasa saja, tetapi menurut Alkitab semua itu memperbudak kehidupan kita, dosa. Remaja Kristen yang pada umumnya takut akan Tuhan, yang pada dasarnya hidup dalam terang yang diharapkan, akan senantiasa menjadi terang dan garam di lingkungan di mana kita berada, seperti perintah atau kehendak Tuhan. Kesimpulannya adalah, hendaknya sebagai remaja Kristen, sarannya adalah biarlah pergaulan kita berfondasikan firman Tuhan, agar supaya iman kita tidak goyah dan kita tidak akan menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena seperti Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sudah jelas dan dapat kita pahami bahwa kita tetap ada dalam lintasan yang tepat. Kita akan selalu berbahagia, dan itu adalah janji Tuhan kepada kita yang taat dan setia kepadanya. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangan, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu berbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jatuh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi Ziman dalam memberikan definisi ilmu pengetahuan sebagai rangkaian konsep dan kerangkaan konseptual yang saling berkaitan dan telah berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan yang bermanfaat untuk percobaan lebih lanjut. Ilmu yang berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, misalnya fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Dalam penjelasan lain, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Contohnya yaitu, ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Ilmu alam menjawab pertanyaan tentang beberapa jarak matahari. Ilmu psikologi hanya bisa meramaikan perlakuan manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Ilmu psikologi menjawab apakah seorang kemudian cocok menjadi perawat. Kedua adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat mandiri atau memiliki orang banyak. Ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat otonom dan mandiri, bukan milik perorangan atau subjektif, tetapi merupakan
konsensus antar subjek atau pelaku kegiatan ilmiah. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan ilmiah itu harus ditopang oleh komunitas ilmiah. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri ilmu atau pengetahuan setidaknya memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari golongan masalah yang sama sifat, hakikatnya tampak dari luar maupun bentuk dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antar tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian. Yang kedua adalah metodologis. Yang kedua adalah metodis, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk minimalisasi kemungkinan terjadi penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani atau metodos, ya berarti cara jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf Bu kalau ada yang kurang jelas atau kurang kata-kata salah, mohon dimaafkan, dan semoga Ibu sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit-penyakit apapun. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih.